Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan kita ayat yang ke-26 daripada surat Al-Baqarah. Kemarin baru dibahas setengahnya. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut dikemukakan innallaha la yastahi ayyadriba masalah. Ya. Iya, Pak. Ya, Kong ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa enggan, Allah enggak merasa malu. Ayat riba masalah bahwa Allah membuat satu permisalan, bahwa Allah membuat satu permisalan akan sesuatu. Ma di sini bisa ma jaidah. Tadi bisa saja langsung ayat riba masalam ba'udoh. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merasa enggan, tidak merasa malu bahwa Allah menciptakan permisalan berupa ba'udoh. Jadi ba'udoh itu adalah kutu yang sangat kecil. Ada yang mengemukakan nyamuk yang sangat kecil. Intinya bahwa Allah tidak merasa malu membuat satu permisalan dengan benda atau dengan makhluk yang kecil. Allah nggak merasa malu karena hakikatnya semua makhluk, mau yang paling kecil kek, mau yang paling besar kek, ya itu adalah semua ciptaan Allah. Fama fauqaha, ya, atau Allah tidak merasa malu membuat permisalan dengan sesuatu yang lebih besar. Memang kan di dalam Quran kan ada dibicarakan masalah ba'udoh, al-ankabut dan lain sebagainya. Diceritakan tuh banyak masalah hewan-hewan dan lain sebagainya. Jadi Allah tuh nggak pernah merasa malu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka adapun orang-orang yang beriman, ya, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haqqu, bahwasanya permisalan itu adalah benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Fa ammal ladzina kafaru, maka adapun wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, dan adapun orang-orang kafir, fayakuluna, maka mereka bertanya, mereka akan bertanya, maza aradallahu bihadza masalah, apa sih yang Allah inginkan? Kata orang kafir, apa sih yang Allah kehendaki dengan permisalan ini? Ayyu faidati fihi, faedah apa, manfaat apa Allah menciptakan permasalahan itu? Apa sih manfaatnya? Kata orang kafir. Kalau orang beriman beda ya Pak Udin. Dia yakin bahwasanya permisalan itu adalah datangnya dari Allah. Nah kalau orang kafir beda lagi. Dia mengemukakan apa manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Allah menciptakan permisalan seperti itu. Makanya dikatakan di sini ayyu faidati fihi. Ya. Qala ta'ala fi jawabihim, maka kemudian Allah berfirman. Maka kemudian Allah berfirman fi jawabihim, di dalam menjawab perkataan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam rangka menjawab perkataan
orang-orang kafir tersebut yang mengatakan bahwa apa sih manfaatnya Allah menciptakan permisalan seperti itu. Yudillu bihi bihadzal masalah kasiran, yang disesatkan dengan permasalahan ini banyak yang disesatkan dengan sebab permisalan ini. Yudillu bihi bihadzal masalah, yang disesatkan dengan permisalan ini kasiran, banyak. Anil haq likuprihim bihi, mereka disesatkan dari kebenaran karena kekafiran mereka, karena kekufuran mereka. Yudillu bihi kasira anil haqqi likuprihim bihi, disesatkan dengan permisalan tersebut, banyak yang disesatkan dari kebenaran karena kekufuran mereka. Dengan yang demikian itu, wa yahdi bihi kasira, dan yang mendapatkan petunjuk dengannya kasira, yang disesatkan banyak, yang mendapatkan hidayah juga banyak. Minal mu'minina litasdiqihim bihi, yang mendapatkan petunjuk dengan sebab permisalan itu banyak, yaitu kelompok orang-orang mukmin. Litasdiqihim, karena keimanan mereka, karena pembenaran mereka dengan permisalan tersebut. Jadi yang disesatkan itu banyak, yakni golongan orang-orang kufur, orang kafir. Yang diberikan petunjuk hidayah juga banyak, yaitu dari kelompok orang-orang yang beriman. Makanya dikemukakan fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haq, maka adapun orang-orang yang beriman faya'lamu, mereka mengetahui bahwa permisalan yang Allah ciptakan adalah hak, adalah benar dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, pada hakikatnya enggak ada tuh yang disesatkan. Pada dasarnya, pada hakikatnya yang disesatkan itu tidak ada illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi hakikatnya yang disesatkan dengan permisalan tersebut, ya, hakikatnya tidak ada yang disesatkan. Sekali lagi, pada dasarnya, pada hakikatnya tidak ada yang disesatkan dengan permisalan tersebut kecuali orang-orang fasik. Al-kharijina anit ta'at. Nah, orang-orang fasik ini adalah orang yang keluar dari ketaatan, orang yang tidak taat. Jadi orang yang tidak taat itu adalah orang fasik. Kita kan sering dengar gitu ya Pak Udin, oh fasik tuh orang tuh, artinya orang itu nggak taat, senajan meskipun dia Islam, tapi dia nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa fasikun, maka yang demikian itu adalah fasik. Fasik itu artinya rusak. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang disesatkan dengan permisalan tersebut illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, al kharijina anit ta'atihi, orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah. Nah, itu kira-kira itu penafsiran daripada Al-Baqarah ayat yang ke-26. Alladzina yunkiduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun.
Nah, orang-orang fasik itu diterangkan tuh di ayat selanjutnya, yaitu ayat 27. Alladzina yankuduna ahdallah. Orang-orang fasik yaitu orang-orang yang melanggar, yang merusak perjanjian, yang merusak perjanjian Allah, mim ba'di misaki, setelah teguh, setelah kuat perjanjian tersebut. Nanti diterangkan di dalam tafsirnya. Dan orang fasik itu adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla. Orang fasik yaitu mereka yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambungkan. Diterangkan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi dua. Wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu adalah yufsiduna fil ard. Orang yang membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun. Bermula orang-orang yang model begitu, ya, orang fasik, ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Baiklah, kita akan coba lihat daripada penjelasan berkaitan dengan ayat yang ke-27. Alladzina na'tun. Bermula mereka, na'tun ini menjadi sifat. Na'at. Yankuduna ahdallahi ma ahidahu ilaihim fil kitabi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar janji Allah. Apa itu janji Allah? Ma'ahida ilaihim fil kitab, sesuatu yang Allah telah menjanjikan. Ya. Membuat perjanjian kepada mereka fil kitab, di dalam kitab. Minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daripada beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih Pak Udin, kalau kita, kebetulan saya juga suka membahas masalah kitab-kitab Alkitab lah ya, Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam Alkitab tersebut jelas tertera nama Muhammad, bahwa nanti akan datang Mesias, yaitu juru selamat akhir zaman. Jelas namanya di dalam perjanjian lama dengan tulisan Ibrani, ya, dengan bahasa mereka Bani Israel. Jelas namanya Muhammad, bahwa akan datang Mesias terakhir namanya Muhammad. Makanya kita nggak salah kalau yang masuk Islam itu adalah kalangan dari para pendeta, para pastor, yang memang dia sangat memperhatikan Alkitab mereka. Tapi bukan Alkitab berbahasa Indonesia. Ya, kalau pastor dan pendeta banyakkanlah ngertilah bahasa Ibrani, nggak bedanya dengan kita, kiai, ustadz pahamlah bahasa Arab kan gitu. Nah, di situ tertera untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguh perjanjian itu. Tapi kemudian dirusak oleh orang-orang fasik. Dia enggak beriman kepada Muhammad. Dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikemukakan di sini adalah orang yang fasik adalah orang yang melanggar, orang yang merusak janji Allah akan sesuatu yang Allah membuat perjanjian kepada mereka di dalam kitab, yaitu perjanjiannya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau deh. Ya Allah. Tuh satu ciri-cirinya.
sifat daripada orang fasik. Min ba'di misaki, setelah kuat atau teguhnya perjanjian tersebut. Tauqidihi alaihim, setelah kuatnya perjanjian tersebut terhadap mereka. Janji itu udah teguh. Nah, kalau Alkitab, kitab itu kan harus dipegang kepada orang yang percaya dengan kitab tersebut. Al-Quran yang katakan nih, kan harus kita pegang, harus kita taati, harus kita turuti. Karena kita beriman kepada Al-Quran. Begitu juga non-Muslim. Mereka yang mengaku beriman dengan kitab-kitab mereka, mereka harus taati kitab-kitab mereka, kitab suci mereka. Mereka harus ikuti kitab suci mereka. Di situ sudah jelas tentang harus beriman kepada Kanjeng Nabi sebagai Mesias akhir zaman. Tapi ternyata dia nggak lakukan. Padahal perjanjian di dalam Alkitab itu sudah teguh dan kuat kepada mereka. Pak Udin. Tapi ternyata mereka langgar, mereka rusak perjanjian tersebut. Yang mestinya mereka mesti beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka tidak beriman. Mereka rusak perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla. Kemudian yang kedua daripada sifat orang fasik, wa yaqta'una, dan mereka senantiasa, ini mereka fi'il mudhari, yaqta'una artinya sekarang dan yang akan datang. Sekarang mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dan juga yang akan datang. Karena kan fi'il mudhari adalah satu pekerjaan sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il madi pekerjaan masa lampau. Karena di sini memakai fi'il mudhari, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla. Jadi orang-orang fasik yang kedua sifat atau cirinya adalah mereka selalu secara berkesinambungan. Yaqta'una, mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Mereka putuskan. Minal iman bin nabiyyin warrahimi wa ghairu zalika wa ghairi zalika wa an badalun min domiri bihi. Mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan daripada beriman kepada Kanjeng Nabi. Kan harus berkesinambungan. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak beredar di dunia, maka datanglah Nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad. Mereka harus berkesinambungan. Nggak boleh diputuskan. Mereka harus beriman kepada Kanjeng Nabi. Tetapi mereka putuskan tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Padahal sudah jelas di dalam kitab mereka akan datang Mesias akhir zaman, yaitu Kanjeng Nabi. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti mereka memutuskan apa-apa yang Allah telah perintahkan untuk disambungkan. Setelah kalian beriman kepada Isa alaihissalam, kemudian Isa alaihissalam meninggal atau tidak beredar di dunia, maka selanjutnya ada Nabi yang akan datang, yang kamu harus sambungkan itu. Kamu harus beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak lakukan, itu artinya mereka memutuskan apa yang Allah telah perintahkan. Dijelaskan lagi, warrahimi, dan mereka memutuskan silaturahim. Banyak nggak diantara kita? Pak Udin, umat Islam banyak nggak yang memutuskan tali silaturahim? Memutuskan silaturahim kepada saudara-saudaranya, sanak familinya, sahabat handai tolan, banyak. Sebabnya kenapa? Banyak macam-macam. Sebabnya macam-macam sehingga silaturahim itu menjadi putus.
Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk menjaga silaturahim. Dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Barang siapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan hubungan silaturahim. Baik. Nanti kita silaturahim ya Pak Udin ya, main ke Ciawi. Gak usah disediain apa-apa. Nanti kalau saya mau kongjet datang, udah, yang penting diterima aja silaturahim Pak Udin. Oh mana nih keluarganya Pak Udin? Oh ini Pak Ustadz, istri saya, ini anak-anak saya. Kita udah gembira ya Kong ya. Iya. Tapi kira-kira kapan nih Kong ya? Ustaz maunya apa? Ya nanti deh ya. Nanti insya Allah ya kita bawa pakai mobil saya aja, nggak apa-apa. Yang penting Pak Udinnya bersedia dan berlapang dada kalau kita datang. Terima kasih Pak Ustadz. Iya benar. Saking pentingnya silaturahim, maka Kanjeng Nabi mengemukakan An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im, kemudian Allah ridho kepada Jubair. Ini sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Jubair berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'a rahimin. Enggak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya yang memutuskan silaturahim. Enggak masuk surga. Ancaman Rasulullah luar biasa. Putusin silaturahim, la yadkhul jannah, enggak masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa selalu menyambung silaturahim. Dan kalau kita masuk ke surga, silaturahim itu enggak putus Pak Udin. Pak Udin masuk surga, Kong Jit masuk surga, saya masuk surga. Itu ketemu, saling berkunjung satu sama lain. Orang-orang saleh di surga itu, ahli surga itu saling mengunjungi satu sama lain. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Pak Udin, Kong, yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita ketemu kembali, kita akan bahas kembali lanjutan daripada Al-Baqarah ayat yang ke-27. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.